pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Divaikna dalam serial EduTalk, Education Talk with Outstanding People. Seri pertama kita kali ini akan membahas tentang pendidikan di era new normal, tentunya bersama moderator dan narasumber yang hebat. Baik, langsung saja kita panggil moderator dan narasumber kita, Adinda dan Faiz. Baik, langsung saja kita mulai bincang-bincang hari ini ya Mas. Gimana Mas Faiz kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah kabar baik Mbak Adin. Mbak Adin sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya sendiri sehat Mas Faiz. Oke. Kalau boleh tahu akhir-akhir ini Mas Faiz lagi sibuk apa ya? Kalau dibilang sibuk sih enggak ya, cuman saya dalam waktu dekat ini itu lagi melakukan peninjauan untuk sekolah-sekolah yang akan melakukan pertemuan secara terbatas. Wah, anak-anak sudah mulai masuk sekolah berarti ya Mas Faiz? Ya, jadi siswa itu sudah mulai masuk per bulan September kemarin, cuman masih dilakukan pertemuan secara terbatas. Artinya itu bagaimana ya Mas Faiz? Ya, tetap ada sih pertemuan, cuman waktunya itu dibatasi saja, Mbak. Jadi biasanya ketika normal itu seluruhnya masuk, dengan adanya PTMT ini kita kurangi jadi 50%. Nah, selain itu juga jam belajar mereka juga terbatas. Biasanya hanya 2-3 jam saja mereka di sekolah. Selain dua faktor tersebut, mereka juga harus tetap memberlakukan protokol kesehatan yang ketat. Tetap memakai masker, menjaga jarak, dan sebelum masuk kelas, mereka juga diwajibkan buat cuci tangan. Begitu kira-kira Mbak Dinda. Wah, menarik sekali ya Mas Faiz tentang sekolah tatap muka terbatas ini. Nah, pada kesempatan yang baik ini kita ngobrol santai tapi serius ya Mas. Secara kan Mas Faiz ini adalah praktisi pendidikan. Tentunya banyak sekali ilmu-ilmu yang didapatkan di lapangan terkait dengan pendidikan di era new normal ini. Bagaimana nih Mas Faiz tanggapan Mas Faiz tentang hal tersebut? Wah, berat ya Mbak kalau ngomongin soal ini. Ini menurut perspektif saya aja ya. Jadi menurut saya ini pendidikan di Indonesia kini tuh udah memasuki keadaan era new normal, di mana peran teknologi itu dibutuhkan banget oleh masyarakat. Bukan hanya itu, kegiatan-kegiatan pendidikan pun melalui sistem daring hingga pandemi ini berakhir. Nah, sejak adanya penyebaran virus COVID-19 di Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah seperti membuat aturan kebijakan dan juga regulasi di setiap daerah-daerah di Indonesia. Nah, hal ini juga dilakukan demi mencapai adanya pencegahan penyebaran virus COVID-19 yang semakin meluas. Kemudian hingga jumlah kasus virus COVID-19 sampai detik ini masih belum berakhir. Nah, menanggapi kebijakan tersebut, beberapa lembaga-lembaga instansi dan juga sektor bidang lainnya bergerak mempersiapkan segala peraturan di tengah menghadapi era new normal saat ini. Selain itu, memasuki era new normal, pemerintah juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan dan mentaati aturan yang dibuat. Nah, dalam menyikapi masalah dunia pendidikan yang diakibatkan penyebaran virus COVID-19 ini, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud mengeluarkan kebijakan yakni terkait pelaksanaan tahun akademik baru, pelaksanaan proses pembelajaran dan penggunaan fasilitas atau layanan kampus. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, proses pembelajaran daring ini dirancang oleh pemerintah agar terlaksana dengan baik. Nah, pendidik dapat menggunakan beberapa platform untuk mempermudah proses pembelajaran seperti menggunakan Google Classroom, Google Meet, Zoom, dan juga berbagai platform yang lain. Melalui platform tersebut, pendidik dapat memberikan pembelajaran dengan lebih mudah dan juga maksimal. Seperti itu, Mbak. Wah, akurat sekali ya Mas. Nah, dalam pembelajaran era new normal ini, pasti kita semua tidak asing dengan media pembelajaran. Nah, menurut Mas Faiz, apa sih sebenarnya media pembelajaran itu? Oke, berbicara terkait media pembelajaran ya. Jadi, media pembelajaran ini adalah dua kata yang saling berhubungan. Media berarti alat bantu guru di sekolah, dan juga pembelajaran merupakan proses berinteraksinya antara guru dan juga murid, serta seluruh komponen belajar yang lain. Dalam dunia pendidikan karakter memiliki fungsi yaitu menumbuh kembangkan kemampuan dasar peserta didik agar berpikir cerdas, berperilaku yang berakhlak, bermoral, dan berbuat sesuatu yang baik. Dan juga bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun lingkungan sekitar mereka. Fungsi tersebut akan berpengaruh pada pembelajaran daring di era COVID-19 ini.
Nah, tentunya di era new normal ini, khususnya di lingkup pendidikan, kita tidaklah asing mendengar istilah pendidikan jarak jauh atau yang biasa dikenal dengan PJJ. Nah, bagaimana tanggapan Mas Faiz tentang hal tersebut? Oke, tentunya banyak sekali kendala yang dihadapi guru, orang tua, dan juga anak selama pembelajaran jarak jauh. Kendala guru yaitu kesulitan mengelola PJJ dan cenderung fokus pada penugasan kurikulum. Kemudian waktu pembelajaran juga berkurang, sehingga guru tidak mungkin memenuhi beban jam mengajar. Tidak semua orang tua mampu mendampingi anak belajar di rumah karena adanya tanggung jawab lainnya. Orang tua juga memiliki kesulitan memahami pelajaran dan memotivasi anak saat mendampingi belajar di rumah. Sedangkan untuk siswa, kesulitan konsentrasi belajar dari rumah dan mengeluhkan beratnya penugasan soal yang diberikan oleh guru. Kelangsungan belajar mengajar yang tidak dilakukan di sekolah berpotensi menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan, seperti anak-anak terancam putus sekolah, kemudian penurunan capaian belajar. Untuk itu, pemerintah mengantisipasi konsekuensi negatif dan isu dari pembelajaran jarak jauh. Pemerintah ini mengimplementasikan 2 kebijakan baru, yaitu perluasan pembelajaran tatap muka untuk zona kuning dan juga kurikulum darurat dalam kondisi khusus. Aspek yang harus dipersiapkan pada pembelajaran di era new normal ini, yang pertama itu kesiapan dari sarana dan prasarananya. Untuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan ketika metode pembelajaran daring, ini membutuhkan gadget atau laptop, koneksi internet, dan juga RPP. Sedangkan metode pembelajaran luring membutuhkan TV atau radio, koneksi internet, RPP, dan juga modul belajar mandiri dan lembar kerja. Untuk itu, sekolah harus mempersiapkan terlebih dahulu sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan juga mendata berapa jumlah siswa dan guru yang telah siap akan sarana dan prasarana tersebut. Untuk aspek yang kedua itu pemetaan kompetensi guru yang ada di sekolah, terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi komunikasi atau TIK. Teknologi yang digunakan biasanya yaitu Google Drive, Google Classroom, Google Meet, maupun aplikasi Zoom Conference yang lain. Kemudian untuk dilakukan pemetaan jumlah guru yang tidak mampu, agak mampu, dan juga mampu menggunakan teknologi tersebut. Untuk aspek yang ketiga, ini kita harus benar-benar merencanakan perencanaan pembelajarannya. Desain pembelajaran pada era new normal saat ini itu yang bisa digunakan adalah metode blended learning atau pembelajaran kombinasi. Seperti itu. Baik Mas Faiz, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kita batasi saja ya Mas untuk 3 penanya saja. Baik, silakan yang ingin bertanya, jangan lupa untuk sertakan nama dan juga asal dari instansinya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan saya Isa Ansori selaku Kepala Sekolah dari SMAN Pandawa 5. Nah, pada kesempatan berbahagia kali ini, izinkanlah saya bertanya terkait efektivitas pembelajaran online. Karena seperti kita ketahui, pembelajaran online pada saat ini sedang marak-maraknya dilakukan oleh beberapa sekolah. Terima kasih. Bagaimana pendapat Bapak terkait pembelajaran online ini? Terima kasih. Baik Mas Faiz, tadi ada pertanyaan pertama dari Kepala Sekolah itu Pak Ansori. Beliau bertanya terkait efektivitas pembelajaran daring. Bagaimana tanggapan dari Mas Faiz? Oke, jadi pembelajaran daring ini kan merupakan satu-satunya jalan keluar ya untuk memutus penyebaran rantai virus COVID-19. Nah, tentunya dalam pembelajaran jarak jauh ini tentunya sangatlah kurang efektif. Namun ya bagaimana, kita tidak memiliki jalan keluar yang lain selain menggunakan pembelajaran jarak jauh ini. Nah, ini juga harus benar-benar disesuaikan dengan kompetensi guru yang ada di sekolah. Guru-guru yang ada di sekolah itu harus menguasai yang namanya teknologi informasi dan komunikasi. Skill ini sangatlah diperlukan untuk jalannya proses pembelajaran secara daring. Tentunya ilmu TIK ini juga mencakup bagaimana seorang guru bisa mengaplikasikan platform-platform seperti Google Meet, Google Classroom, Zoom Meet, dan segala macam. Tentunya guru-guru juga harus up to date dan juga bisa fleksibel mengingat kondisi yang saat ini itu seperti itu, Mbak Adinda. Wah, menarik sekali ya Mas sebenarnya. Nah, lanjut ke penanya kedua ini ya Mas. Masih tetap sama Mas, untuk penanya kedua ini juga via live streaming. Silahkan yang ingin bertanya, jangan lupa
nama dan juga asal instansinya. Baik, saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Faris Septian. Saya sebagai guru yang sedang mengajar di SMA Pandawa. Saya ingin bertanya terkait pembelajaran daring, Pak. Untuk pembelajaran daring atau online ini, jika kita cermati secara teknis, sebenarnya sistemnya belum sepenuhnya siap, Pak. Selama ini pembelajaran online hanya dinilai sebagai konsep, sebagai perangkat teknis, belum dinilai sebagai cara berpikir atau sebagai paradigma pembelajaran. Nah, pembelajaran online ini harusnya mendorong siswa untuk menjadi kreatif dan mengakses sebanyak mungkin sumber pengetahuan, dan siswa bisa menghasilkan karya, mengasah wawasan, dan ujung-ujungnya membentuk siswa yang menjadi pembelajar sepanjang hayat. Lalu pertanyaan saya terkait tantangan pembelajaran online ini, bagaimana pendapat Bapak? Terima kasih. Nah, Mas, itu tadi pertanyaan kedua dari Pak Faris selaku guru SMK. Bagaimana Mas tanggapannya terkait pembelajaran daring atau online? Oke, jadi menurut saya semua guru itu harus sudah bisa mengajar secara daring, yang notabene harus menguasai yang namanya penggunaan teknologi di era saat ini. Tentunya guru juga harus memiliki kompetensi, minimal guru harus memiliki kompetensi TIK level 2, di mana seorang guru itu dituntut harus bisa mengaplikasikan platform-platform video conference dan juga membuat bahan ajar secara online. Level 2 ini merupakan pengelompokan kompetensi TIK guru yang ideal berdasarkan Teacher ICT Competencies Framework oleh UNESCO. Sedangkan level tertinggi adalah level 4, di mana guru itu sudah bisa menjadi trainer bagi guru yang lain. Jika kompetensi guru sudah level 2, maka guru akan mampu menyiapkan sistem belajar, silabus, dan juga metode pembelajaran dengan pola belajar digital atau online. Nah, di sini tuh pemerintah tidak harus sendiri. Upaya menggandeng banyak sektor, pihak penyedia portal daring juga sangat tepat dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini. Namun, leading sektor urusan kebijakan pembelajaran daring harus dikendalikan di bawah Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan. Seperti itu, Mbak Adinda. Lanjut ke penanya ketiga ini ya Mas Faiz. Oke. Silakan yang mau bertanya jangan lupa sebutkan nama dan juga asal instansinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Anizalna dari kelas 11 MIPA 4 dari SMA Pandawa. Izinkan saya untuk bertanya, mengapa selama pandemi COVID-19 model pembelajaran yang diterapkan di sekolah justru lebih condong ke pembelajaran jarak jauh, bukan ke model pembelajaran yang lainnya, misalnya antara kombinasi kelas online dan offline seperti itu. Mohon jawabannya. Terima kasih. Nah, di pertanyaan terakhir ini, Mbak Anzalna sebagai siswa dia bertanya terkait mengapa model pembelajaran yang digunakan selama pandemi ini banyak menggunakan pembelajaran jarak jauh yang berarti pembelajaran online, bukan kombinasi pembelajaran antara offline dengan online. Bagaimana itu Mas tanggapannya? Oke. Seperti yang kita sama-sama tahu, pemerintah kan sudah menerapkan kebijakan WFH atau work from home dan juga kebijakan SFH atau school from home. Jadi langkah yang diambil oleh pemerintah ini menurut saya sudah pas, karena tujuan dari kebijakan ini adalah memutus adanya rantai penyebaran virus COVID-19. Tentu kita semua harus sama-sama bersabar untuk menangani kasus COVID-19 ini. Kita sama-sama bersatu untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini dengan tetap melaksanakan pembelajaran secara daring dan juga pembelajaran secara luring sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Seperti itu sih. Menarik sekali ya teman-teman jawaban dari Mas Faiz ini. Mungkin sesi tanya jawab kita pada hari ini berakhir ya. Semoga segala materi yang hari ini sudah dipaparkan dan diberikan oleh Mas Faiz bisa kita dapatkan insight terbarunya. Baik Mas Faiz, sebelum saya menutup diskusi kita hari ini, boleh dong Mas Faiz memberikan statement hari ini. Oke, baik. Jadi menurut saya pembelajaran jarak jauh di era new normal ini sangatlah diperlukan. Tentunya kita juga tidak bisa menutup mata melihat kondisi yang sekarang itu sangatlah tidak memungkinkan untuk mengadakan
pembelajaran seperti semula, seperti itu. Jadi kita harus sama-sama membantu pemerintah menyukseskan untuk terputusnya penyebaran rantai virus COVID-19 ini. Untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah mungkin bisa lebih diratakan lagi pemetaan terhadap guru-gurunya agar guru-guru yang ada di sekolah itu bisa memiliki kompetensi untuk menggunakan teknologi-teknologi yang ada sekarang. Kemudian untuk guru-guru juga harus lebih tahu kondisi siswanya, apakah semua siswanya sudah memiliki sarana prasarana yang mendukung di rumah ataupun masih belum. Nah, kemudian untuk orang tua di sini juga harus tetap suportif kepada anak-anaknya, walaupun mungkin pembelajaran yang dilakukan di rumah itu kurang efektif, tapi dengan dukungan motivasi dari orang tua diharapkan bisa menaikkan kesiapan belajar maupun minat belajar dari seorang anak tersebut. Kemudian untuk teman-teman siswa juga diharapkan juga bisa tetap bersabar karena tentunya pembelajaran jarak jauh ini kurang efektif dan mungkin cenderung kurang seru sih dirasakan sama teman-teman siswa yang lain, karena interaksi antara satu dengan yang lain, interaksi antar teman satu kelas atau satu sekolah itu pasti juga sangat minimal seperti itu. Jadi ayo sama-sama kita putus penyebaran rantai COVID-19 ini dengan tetap menerapkan kebijakan yang berlaku dan juga tetap mematuhi protokol yang disebutkan oleh pemerintah seperti itu. Baik, terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir hari ini. Saya atas nama Adinda selaku moderator dalam EduTalk seri hari ini dan narasumber hebat kita yaitu Mas Faiz. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berikutnya saya kembalikan ke MC. Wah, tak terasa ya, ilmu yang kita dapatkan dari narasumber kita kali ini sangat menarik dan bermanfaat. Sayangnya waktulah yang memisahkan kita. Baik, saya akhiri serial EduTalk kali ini. Saya Diva Itna bersama segenap kru pamit undur diri. Sampai jumpa.